Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-9 halaman 81. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang dari kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat ini sebelum kalian ialah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, bab al-iqtida bi sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah. Kemudian pada bab al-iqtida, yaitu mencontoh sunnah-sunnah atau melakukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fadail, keutamaan pada bab tauqiruhu, yaitu menjunjung atau menjunjung tinggi yang namanya keutamaan. Al-Imam Bukhari tadi hadisnya nomor 7288 dan Al-Imam Muslim nomor 1337. Ya. Hadis dengan lafaz demikian hanya diriwayatkan oleh Muslim sendirian. Ya, jazakallahu khair. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan sebab datangnya hadis ini. Nah, ternyata ada asbabul wurud. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Kalau ayat Al-Quran asbabun nuzul. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Ya ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun aqul na'am ya Rasulullah. Faqala law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Thumma qala dharuni ma taraktum fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Nah, ini lafadznya Muslim ya, dan riwayatnya juga dari riwayat Muslim. Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Maka hukum haji itu adalah sekali seumur hidup. Ya. Dan sampai mati pun tetap akan wajib.
Makanya dia masuk ke dalam rukun Islam. Nah, sekiranya tidak mampu dari segi harta dan tenaga, maka bisa dibadalkan dengan anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Lalu seseorang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Ini berbeda dengan hukum umroh setiap tahun. Ya, para ulama rahimahumullah ikhtilaf. Ada yang mengatakan umroh dalam setahun lebih dari satu boleh. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Sebagian para ulama tidak membolehkan karena cukup setahun sekali. Dan tidak mungkin haji itu setahun 2 kali. Hanya setahun sekali. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Nah, umroh ini tidak sama dengan haji. Kalau umroh 3 jam cukup. Ya, 3 jam. Mulai dari sholat tahiyatul masjid, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, itu 3 jam cukup. Ya. Adapun haji selama 5 hari sampai seminggu. Beliau menjawab, seandainya aku jawab iya, niscaya itu akan menjadi wajib. Ya, kalau wajib berarti kita harus setahun sekali harus berangkat. Ada duit, tidak ada duit, tetap harus berangkat. Nah, kalau seperti itu, syariat ini memberatkan. Ya, memberatkan. Makanya seandainya aku menjawab iya, niscaya itu akan menjadi wajib. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan niscaya kalian tidak akan sanggup. Apalagi sekarang rencana biaya haji tambah menjadi 69, yang awalnya 34, 35. Iya. Ya, padahal di Saudi itu lagi diturunkan. Iya. Nah, kemudian beliau bersabda, jangan tanyakan kepadaku perkara yang aku biarkan untuk kalian. Kadang sebagian lafaz-lafaz hadis itu menunjukkan keumuman daripada keterangan Nabi SAW. Kemudian para sahabat itu bertanya adalah untuk memperjelas. Ya, untuk memperjelas. Tapi sebenarnya lafaz-lafaz hadis itu sangat dipahami. Begitu juga dengan Al-Quran. Sangat mudah dipahami. Ya, sehingga tidak perlu adanya pertanyaan. Makanya Nabi SAW menjawab di sini, jangan tanyakan kepadaku perkara yang aku biarkan untuk kalian. Artinya bebas. Kenapa demikian? Nanti khawatirnya seperti orang-orang Bani Israel yang tertera dalam surat Al-Baqarah untuk menyembelih sapi. Akhirnya menyulitkan mereka. Ya, akhirnya menyulitkan mereka. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka terlalu banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya. Dan menyelisihi tuntunan Nabi Nabi mereka. Nah, ini keterangan Nabi SAW tentang umat-umat terdahulu, bagaimana mereka itu binasa. Ada 2 hal. Yang pertama banyak bertanya, terlalu banyak bertanya, tapi tidak ada manfaatnya pertanyaan tersebut. Atau sekedar bertanya saja yang tidak mengambil manfaat daripada jawaban tersebut. Yang kedua adalah menyelisihi tuntunan Nabi mereka. Ya. Jika aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Pada dasarnya perintah itu, ya, tidak semua hamba Allah itu mampu melaksanakannya dengan sempurna. Makanya dikasih mastata'tum, semampu kalian. Tidak dipaksa untuk menjadi sempurna. Ya, menjadi sempurna.
Jika aku melarang kalian suatu perkara, maka tinggalkanlah. Pada dasarnya, meninggalkan suatu larangan itu mudah. Makanya tidak ada pengecualian. Berbeda dengan melakukan perintah. Melakukan perintah itu ada pengecualian. Contoh, sholat. Sholat apabila tidak bisa atau tidak mampu berdiri dengan duduk. Nah itu kan apa? Perintah yang dikecualikan. Jikalau memang tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, kan begitu. Ya. Dalam melaksanakan apa? Kewajiban ibadah. Ya. Jadi di situ ada pengecualian. Nah, pengertian daripada an-nahyu atau larangan itu adalah qaulun yatadammanu talabul kaffi ala wajhil isti'la'i bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari'ul maqrunu bil nahiyah. Yang namanya larangan adalah perkataan yang mengandung permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Ya, perkataan yang mengandung permintaan untuk meninggalkan sesuatu yang disertai perasaan lebih tinggi. Ya. Bisighatin makhsusatin dengan sighah atau dengan sighah itu kalimat ya. Makhsusatin tertentu yaitu hiyal mudhari', yaitu fi'il mudhari' yang dibarengi dengan lan nahiyah. Ya. Makanya biasanya yang namanya larangan itu kalau dilihat dari segi sorofnya itu ada kata lam alif ya, la atau lam alif yang disebut dengan la an-nahiyah. Ada la lin nafi dan ada la lin nahiyah. Itu biasanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu jangan atau tidak. Ya. Sabda Nabi SAW, jangan tanyakan kepadaku perkara yang aku biarkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka terlalu banyak bertanya dan mereka menyelisih tuntunan Nabi mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa terlalu banyak bertanya perkara yang tidak ada manfaatnya merupakan sikap yang dibenci dan tercela. Kenapa demikian? Karena masih banyak perkara-perkara yang bermanfaat untuk ditanyakan dan kemudian diamalkan. Ya. Beliau mengisyaratkan bahwa jika menyibukkan diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya akan membuatnya sibuk dan tidak banyak bertanya. Melalui sabdanya, jika aku melarang kalian dari suatu perkara, maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi kaidahnya demikian. Dalam melaksanakan perintah itu ada pengecualian disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Makanya haji, jikalau tidak mampu ya sudah, gugur kewajiban. Tetap kita punya kewajiban untuk berniat haji. Ya, ada kewajiban untuk berniat haji, walaupun hanya niat saja tidak masalah. Ya, walaupun hanya niat saja tidak apa-apa. Ya. Nah, berbeda dengan larangan. Larangan itu mutlak, orang itu bisa meninggalkan. Ya. Namun yang wajib diperhatikan setiap muslim ialah mencari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian bersungguh-sungguh dalam memahaminya. Nah, inilah yang salah satu cara supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya sebaik-baiknya. Kemudian hendaknya menyibukkan diri dengan mempercayainya. Jika hal itu merupakan ilmu pengetahuan, terlebih lagi jikalau ilmu pengetahuan tersebut berada di atas basirah, di atas dalil. Ya. Jika hal itu merupakan perkara yang harus diamalkan, maka ia mengerahkan segala upayanya untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah sesuai kesanggupannya. Ya. Apapun itu
yang merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melakukannya, melaksanakannya menurut kemampuan. Karena tidak mungkin orang ketika diwajibkan haji tetapi tidak mampu, dia memaksakan diri sepaksa-paksanya. Wallahu alam, ini perkataan baku atau tidak dalam bahasa Indonesia, sepaksa-paksanya. Bisa jadi dia berdosa. Misalkan dia dari segi tenaga bisa, tapi dari segi harta tidak. Akhirnya dalam waktu, kalau kita, dari Indonesia kan biasanya kalau yang haji khusus itu kan 28 hari. Atau reguler biasanya 40 hari. Nah, selama 40 hari itu keluarganya ditinggalkan dalam keadaan kelaparan, ini berdosa. Sebagaimana juga ketika seorang perempuan itu haji atau umroh tanpa mahram. Nah, haji dan umrohnya sah tidak? Sah. Tetapi dia berdosa. Berdosa. Kenapa demikian? Karena melakukan perjalanan lebih dari 1 hari tanpa mahram. Nah, berdosanya di situ. Nah, ini fatwa yang semacam ini juga pernah kita sampaikan kepada TKW. Makanya alhamdulillah 2 kali berangkat haji membawa jamaah, alhamdulillah membawa TKW dengan suaminya sekalian. Alhamdulillah. Jadi jauh dari fitnah. Itu. Ya kita sampaikan, haji dan umroh kalian sah, tapi kalian berdosa. Karena apa? Melakukan perjalanan lebih dari 1 hari tanpa mahram. Nah, hadis yang tentang safar perempuan tanpa mahram itu Rasulullah tidak bertanya apakah aman atau tidak. Tidak seperti itu. Tidak ada pertanyaan itu. Itu keterangannya dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, di dalam hadis ini Rasulullah tidak bertanya apakah kalian aman atau tidak. Tidak, tetap. Ya. Demikian. Maka ia mengerahkan segala upayanya untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah sesuai kesanggupannya dan menjauhi apa yang dilarang, serta menjadikannya prioritas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada hal yang lain. Ya. Adapun jika prioritasnya ketika mendengar perintah dan larangan mengandai-andai dengan hal yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, maka ini termasuk perkara yang dilarang dan mengendurkan semangat dalam melaksanakan perintah. Ya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang menyentuh Hajar Aswad. Ya. Maka beliau menjawab, aku melihat Nabi SAW menyentuhnya dan menciumnya. Orang itu bertanya kepadanya, apa pendapatmu seandainya aku dijatuhkan? Apa pendapatmu seandainya aku terdorong-dorong? Ibnu Umar berkata, kesampingkan jauh-jauh ke Yaman perkataan apa pendapatmu. Aku melihat Nabi SAW menyentuhnya dan menciumnya. Sebagian para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, apakah hal itu akan terjadi? Iya. Kalau sekiranya ketika kita betul-betul berniat ingin mencium Hajar Aswad, kalau semuanya dimudahkan Allah, ini kan pertanyaan apa pendapatmu kan nggak mungkin, nggak ada faedahnya. Makanya kan sering kita mendengar ketika seorang itu betul-betul ingin mencium Hajar Aswad, Allah mudahkan dia. Allah mudahkan dia. Biasanya perkara yang seperti itu, kenapa sulit? Biasanya sebagai bentuk nasihat dan pengingat akan amalan-amalan dia, perbuatan-perbuatan dia sebelum dia umroh atau haji. Biasanya kan begitu. Ya, itu sebagai bentuk balasan. Maksud Ibnu Umar radhiyallahu anhu ialah hendaknya orang itu tidak memprioritaskan kecuali meneladani Nabi SAW dan tidak perlu mengandaikan hal yang tidak mampu ia lakukan. Makanya mencium Hajar Aswad itu sunnah.
Jikalau mau mampu melaksanakan, alhamdulillah. Jika tidak, maka jangan dipaksakan. Ya. Dan tidak perlu berandai-andai ketika belum terjadi. Sebab hal itu dapat mengendurkan semangat dan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya nggak jadi tuh. Akhirnya nggak jadi mencium hajar aswad. Ya. Kenapa demikian? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh Ibnu Umar itu, beliau mencium hajar aswad, menyentuh dan mencium hajar aswad. Ya. Sesungguhnya mendalami dan bertanya ilmu agama merupakan perbuatan terpuji jika tujuannya agar dapat mengamalkannya, bukan untuk ajang riak dan perdebatan. Berbeda lagi jikalau untuk ajang riak dan perdebatan, maka dia bisa jadi berdosa dengan pertanyaan tersebut. Salah satunya seperti ketika Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya tentang bagaimana kondisi keadaan pernikahan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Apa jawabannya Syekh? Nggak tahu, saya waktu itu nggak diundang soalnya. Nggak ada manfaatnya gitu loh. Nah, kemudian ditanya bahwasanya misalkan apakah timbangan di akhirat itu sama kayak di kita, kayak seperti dari besi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Karena tidak ada keterangan lebih lanjut ya. Nah, karena sebab inilah banyak di antara para sahabat dan tabi'in tidak suka bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Dan mereka juga tidak menjawab pertanyaan semacam itu. Ya. Makanya setelah terjadinya sesuatu, jadilah ilmu. Kalau bertanya sesuatu sebelum terjadi, jadinya dhann, persangkaan. Jika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ditanya tentang suatu perkara, ia menjawab, apakah hal itu sudah pernah terjadi? Jika mereka mengatakan belum, maka ia menjawab, kalau begitu biarkanlah permasalahan ini hingga benar-benar terjadi. Sehingga dengan ketika permasalahan itu betul-betul terjadi, akan membuahkan ilmu dan keyakinan. Ya. Bismillah. Masruq rahimahullah berkata, aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang suatu perkara. Beliau balik bertanya, apakah hal itu sudah terjadi? Aku jawab belum. Beliau berkata, tinggalkanlah sampai hal itu terjadi. Jika sudah terjadi, maka kami akan sungguh-sungguh memberikan pendapat kami untuk menjawab pertanyaanmu. Bahkan juga belum terjadi pun belum ada yang namanya jawaban. Jikalau sudah terjadi, maka akan diberikan jawaban. Ya. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, Ammar pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Ia balik bertanya, apakah ini sudah pernah terjadi? Mereka menjawab belum. Beliau berkata, kalau begitu tinggalkanlah kami sampai hal itu terjadi. Jika hal itu terjadi, maka kami akan berijtihad untuk menjawab pertanyaanmu. Bahkan pun permasalahan besar. Ya, bahkan pun permasalahan besar. Tidak masalah. Jikalau memang itu belum terjadi, maka yang ditanya seorang ahli ilmu wajib juga bertanya. Sehingga apa? Jangan sampai dia berfatwa tanpa ilmu. Banyak sekali permasalahan yang tidak bisa diselesaikan karena tidak bisa memberikan gambaran. Contoh, waktu daurah di Nganjuk itu, saya pernah ditanya tentang sebuah metode supaya bisa belajar atau membaca Al-Quran. Ya, saya ditanya, Ustaz, hukumnya mempelajari cara membaca Al-Quran dengan metode ini bagaimana? Saya jawab boleh. Kenapa demikian?
Karena yang saya tahu metode ini tidak pakai perayaan-perayaan, tidak pakai amalan-amalan, tidak pakai ila hadratin Nabi dan seterusnya. Ternyata di Nganjuk pakai itu. Salah tidak pertanyaan, apa jawaban saya? Enggak. Karena yang saya tahu bahwasanya metode di Jakarta di sini berbeda dengan di Jawa Timur ternyata. Karena memang metode ini dari Surabaya. Ya. Foundernya itu dari Surabaya. Nah, di sana itu setelah mempelajari ini itu harus ada yang namanya ritual khusus istilahnya. Ila hadratin Nabi SAW, terus kemudian baca ini, baca itu dan seterusnya. Ternyata berbeda. Ternyata berbeda. Iya. Akhirnya setelah itu saya jelaskan lagi, oh ternyata antara di Jakarta di sini dengan di Jawa Timur itu metode ini berbeda. Ya, berbeda dalam artian apa? Amalan-amalannya. Ya, amalan-amalannya. Nah, Ibnu Wahab rahimahullah berkata, aku mendengar Malik rahimahullah berkata, berdebat dalam masalah keilmuan hanya akan mengeraskan hati dan mendatangkan kedengkian. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau diajak untuk berdebat, apa kata beliau? Saya sudah yakin dengan agamaku. Kalau kamu ingin berdebat berarti engkau ragu-ragu terhadap agamamu. Al-Maimuni rahimahullah berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal ditanya tentang suatu persoalan. Beliau balik bertanya, apakah persoalan ini sudah pernah terjadi? Apakah kalian mengalaminya? Ya, supaya beliau bisa menjawab. Ya, supaya beliau bisa menjawab. Ya. Atau pertanyaannya juga pertanyaan yang tidak diketahui oleh ahli ilmu tersebut, ustadznya. Ustadz tolong apa hukum main kripto? Sementara ustadznya juga belum tahu kripto itu apa. Iya. Makanya disinilah seorang ahli ilmu itu harus banyak membaca. Nah, kesimpulannya barang siapa yang menjalankan apa yang diperintahkan Nabi SAW dalam hadis ini dan menjauhi larangan serta menyibukkan diri dengan hal tersebut, maka ia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya ketakwaan itu di situ. Takwa itu adalah ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang menyelisihi tuntunan Nabi SAW dan menyibukkan diri dengan perkara yang terlintas di pikirannya serta apa yang dianggapnya baik, maka ia akan terjerumus ke dalam perkara yang telah diperingatkan Nabi SAW, yaitu keadaan ahlul kitab yang mereka binasa karena terlalu banyak bertanya, menyelisihi tuntunan nabi-nabi mereka dan tidak tunduk patuh kepada rasul-rasul mereka. Ya, ada contohnya ini, yaitu Yahudi. Ya, makanya mereka orang-orang pintar. Ya, mereka itu orang-orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya Allah mencela mereka. Ya, ghairil maghdubi. Ya, yang dimurkai. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Fatihah, bahwasanya ketika seorang muslim yang demikian juga, ya, dia berilmu tapi tidak mengamalkan, Allah murka. Ya, karena hal ini akan menyamai daripada sifatnya orang-orang Yahudi. Sabda Nabi SAW, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ini kaidah. Sabda Nabi SAW ini kaidah besar. Ya, sabda Nabi SAW ini adalah kaidah besar yang harus kita fahami dengan baik. Kaidah-kaidah dalam ya ilmu agama atau dalam ajaran agama itu banyak. Di antaranya juga adalah la dharara wa la dirar dan seterusnya. Ya.
Jika aku melarang kalian suatu perkara, maka tinggalkanlah. Dan jika aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya, inilah kaidah yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu mudah dengan tuntunan dan dengan ilmu. Makanya agama Islam ini jikalau diilmui dan mengamalkan seluruh ajarannya dengan ilmu, semuanya serba mudah. Ya, semuanya serba mudah. Sebagian ulama berpendapat di antara hikmah yang bisa dipetik dari hadis ini bahwa larangan itu lebih utama untuk ditinggalkan daripada mengerjakan perintah. Makanya dalam kaidah fikih juga tertera bahwasanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak suatu kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kemungkaran itu tidak mungkin dihilangkan dengan cara mungkar. Kenapa demikian? Karena dengan cara mungkar itu akan bertambah mungkar. Contoh lagi, ada seorang Arab Badui, ya, dia itu kencing di masjid di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW itu diam, sementara para sahabat berbeda-beda menyikapinya. Tetapi kata Nabi SAW kepada mereka itu, tahanlah kalian. Kenapa? Dia itu, si Badui tersebut belum selesai kencingnya. Padahal kencingnya di masjid. Itu. Tetapi Nabi SAW, karena sesuai dengan kaidah di sini, nanti khawatirnya dia kalau dilarang seperti itu, dia kencingnya malah seluruh masjid. Untung dia kencingnya cuma di pojokan saja, itu lebih ringan lah daripada nanti dia dimarahin akhirnya lari seluruh masjid seluruhnya najis, kan lebih repot lagi, kan begitu. Makanya Nabi SAW itu tidak melarangnya. Tetapi kemudian setelah itu Nabi SAW meminta salah satu sahabat untuk mendatangkan air dan kemudian dibersihkan. Ya, seperti itu para jamaah rahimakumullah. Ya. Karena tidak ada keringanan sedikit pun pada larangan, sedangkan dalam mengerjakan perintah diberi batasan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Di situ footnote-nya dari Syekh At-Turaifi, karena meninggalkan larangan merupakan asal perilaku yang tidak membutuhkan tekad yang kuat, bahkan tidak dibatasi dengan kesanggupan. Ya. Misal begini, kita sebenarnya mengaji ini kan bukan larangan, ya. Tapi kita begitu mudah untuk meninggalkan. Di satu sisi lain, ngaji ini juga kebutuhan, tapi juga berat untuk kita lakukan. Ya. Makanya memang itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminum khamr bagi yang sudah terbiasa itu enak melebihi kopi. Ya. Nah, orang yang sudah terbiasa meninggalkan larangan ini sulit. Tapi kalau disuruh sholat juga sulit. Kenapa? Sudah terbiasa minum khamr dan khamr tersebut memberikan pengaruh besar terhadap jiwanya untuk melakukan perintah. Ya. Setiap orang dapat meninggalkan larangan, namun tidak semua orang dapat beramal soleh. Kadang jelas di depan matanya dia amal soleh tersebut tampak sekali, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Ya. Dan perkataan semakna juga disebutkan oleh sebagian ulama. Awal kebajikan dapat dilakukan oleh orang soleh dan pelaku kemaksiatan.
Namun kemaksiatan hanya dapat ditinggalkan oleh orang yang jujur. Kenapa demikian? Ya. Ramadan nanti sebagian kaum muslimin ada yang tidak puasa tanpa uzur syar'i. Tetapi yang namanya puasa itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah. Tetapi jikalau dia jujur, maka dia akan melaksanakan puasa tersebut dan meninggalkan tidak puasa, kan begitu. Iya. Dan demikian juga ketika seseorang itu beramal soleh dengan sembunyi-sembunyi, dan juga sebagaimana bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang ingin mendahului derajat mujtahid yang rajin beribadah, maka hendaklah ia meninggalkan perbuatan dosa. Al-Hasan rahimahullah berkata, Al-Hasan Al-Basri, ibadah paling utama yang dilakukan para ahli ibadah ialah meninggalkan larangan Allah kepada mereka. Ya. Adapun makna tersurat dari pernyataan bahwa meninggalkan larangan lebih utama daripada mengerjakan ibadah ialah dalam urusan ibadah yang bersifat sunnah. Kalau wajib tidak demikian. Hal ini didukung oleh perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguh mengembalikan harta haram senilai 1/4 dirham lebih utama dari menginfakkan 100 dirham di jalan Allah. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, ketakwaan itu bukanlah sekedar mengerjakan sholat malam, berpuasa ataupun menggabungkan antara keduanya. Karena memang di antara tanda takwa ini sholat malam dan seterusnya. Tapi ketakwaan ialah melaksanakan apa yang diwajibkan Allah dan meninggalkan apa yang diharamkannya. Ya, jadi yang namanya ya ketakwaan itu adalah seperti itu. Ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Adapun mengerjakan amal ibadah lainnya, maka itu merupakan kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikan yang sudah ada. Ya. Misalkan seperti sholat itu yang rukun, seperti yang kita ketahui, ya, takbiratul ihram atau niat, ya, kemudian baca Fatihah itu rukun, walaupun Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak rukun. Makanya sifat sholat Nabi SAW itu yang lebih afdal adalah langsung dengan hadisnya, ayat dan hadis, bukan masing-masing pendapat mazhab. Kenapa demikian? Karena pendapat mazhab itu kadang tidak selaras dengan hadis. Contoh, seperti halnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya baca Fatihah itu sunnah, bukan wajib atau rukun. Sementara jumhur ulama mengatakan baca Fatihah itu rukun. Itu. Di antaranya juga mazhab Maliki, ketika sholat itu dia takbiratul ihram tapi tidak bersedekap. Nah, ternyata Syiah juga sama. Syiah juga sama. Dengan demikian tidak mungkin disamakan, dikatakan bahwasanya mayoritas penganut mazhab Maliki itu Syiah, nggak mungkin. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal atau tasyahud akhir itu, kalau tangannya melebihi daripada dengkul, nanti di akhirat akan dipotong tangannya. Kalau itu melebihi, kalau kurang daripada dengkul itu akan dipotong nanti sebagai siksaan. Itu harus sejajar. Tapi ini dalilnya nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Begitu juga dalam bacaan, dalam Hafs an Asim, seperti yang antum sering dengar,
Ya, bacaan imam Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Nah, berbeda dengan bacaannya Warsh. Nah, kalau kita tidak tahu kalau ini bacaannya Warsh dan ini mu'tabar, artinya diakui, kita akan mengatakan oh imam itu salah dalam baca. Kalau dalam Hafs bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kalau Warsh sabbihisma rabbikal a'la. Itu. Atau Al-Kisai. Al-Kisai wadduhi. Kalau antum lihat di tulisan majriha itu namanya imalah. Nah, kalau kita tidak membaca, mempelajari qiraah ini, ya akan menyalahkan orang. Makanya selama daurah itu kadang kita diimami oleh seorang syekh yang dia itu membawa qiraatul ashr, qiraah yang 10, qiraah yang 10, karena qiraah itu ada 7 dan ada 10, seperti itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kesimpulan dari perkataan mereka, meninggalkan perbuatan dosa meskipun sedikit lebih baik daripada mengerjakan banyak amalan sunnah. Karena meninggalkan larangan merupakan kewajiban, sedangkan amalan sunnah hanyalah anjuran. Di situ fotonya, amal soleh maupun perbuatan dosa dapat saling menggugurkan satu sama lain, sesuai dengan besar dan kuatnya perbuatan yang dilakukan. Mendapatkan ganjaran dari mengamalkan kewajiban lebih utama daripada melakukan kewajiban sambil melakukan perbuatan dosa. Contohnya seperti apa? Yaitu bersedekah tapi sambil menggunjing. Coba kalau nggak saya kasih ini, paling kamu bikin. Nah, itu seperti itu. Perbuatan dosa dapat menghapus pahala perbuatan wajib, terlebih pahala perbuatan sunnah. Ya. Faedah daripada hadis ini yang pertama, ya, kewajiban meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun itu. Karena yang namanya perbuatan dosa itu, ya, sekecil apapun akan memberikan dampak buruk. Ya. Kemudian yang kedua, larangan dari suatu perkara mencakup sedikit ataupun banyak. Syirik kecil itu juga bahaya, walaupun dia kecil. Nah, kecil aja berbahaya, apalagi besar. Makanya kita tidak boleh meremehkan dosa walaupun kecil. Kenapa demikian? Karena suatu saat akan menjadi besar. Ya. Kemudian meninggalkan lebih mudah daripada mengerjakan. Meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Kemudian tidak diwajibkan mengamalkan perintah syariat kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan orang yang sakit itu tetap berkewajiban untuk melakukan sholat, tetapi menurut kemampuan dia. Misalkan orang sudah sangat tua sekali, dia hanya bisa berbaring di atas kasur. Ya. Nah, saya pernah ditanya juga, ketika dipegang itu terasa sakit. Dipegang loh, sudah sangat terasa sakit. Ya, selain daripada penyakit tua ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara beribadah? Ya sesuai dengan yang dia bisa. Ya. Kalau sekiranya tidak bisa ditayamumin atau diwudukan, ya sudah, sebisa dia. Yang penting dia bisa beribadah dan tidak meninggalkan sama sekali ibadah tersebut. Justru jikalau dia sakit, meninggalkan ibadah itu sama sekali, itu justru yang salah. Seperti orang dalam safar. Dan itu sering saya menemui ketika pulang kampung ketika Ramadan. Ketika safar, mereka tetap puasa. Tetap puasa. Kalau sekiranya kendaraan itu
berangkatnya jam 11 dari Jakarta sini. Karena biasanya kan macet, daerah Cikampek itu kan sudah langganan macet kalau ke arah timur. Macetnya kadang berjam-jam juga kan begitu. Dia tetap puasa, tapi dia tidak sholat. Nah ini sering saya mendapati seperti itu dalam keadaan safar. Nah ini malah salah. Atau mengerjakannya sholat ketika dia sampai di rumah. Nah ini salah juga. Padahal di dalam safar itu dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Ya. Kemudian setiap apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Nabi adalah syariat Islam. Baik yang disebutkan di dalam Al-Quran atau tidak. Karena pada dasarnya Nabi SAW menjelaskan syariat dalam Al-Quran. Dan menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW itu diberi hak untuk membuat syariat. Ya, menghalalkan dan mengharamkan daripada syariat. Kemudian banyak bertanya yang tidak bermanfaat menyebabkan kebinasaan. Seperti Bani Israel. Makanya kadang orang yang terlalu banyak bertanya tapi tidak ada manfaatnya, oh anak keturunannya Bani Israel. Kadang disebut seperti itu ya. Kemudian binasanya umat-umat terdahulu disebabkan mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Makanya mereka semuanya binasa. Ya. Kemudian yang terakhir, ancaman kepada siapa saja yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Sering kita mendapati ketika di muqaddimah kajian itu, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bahwasannya petunjuk itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Bukan berarti kemudian kita tentangkan dengan berarti petunjuk Allah enggak, ya enggak begitu. Petunjuk Nabi itu berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya perintah Nabi itu adalah perintah Allah. Larangan Nabi adalah larangan dari Allah. Makanya ketaatan kepada Nabi SAW itu juga ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan monggo? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.